juga mendapatkan data resmi tadi pagi per akhir Oktober itu sampai sekarang yang tercatat 79.316 orang dari 127 perusahaan. Ada yang sifatnya memang PHK, ada yang sifatnya PKWT yang tidak diteruskan, dan ada juga yang sifatnya memang akhirnya tutup produksi. Ya. Jadi ada berbagai macam ragam proses penghentian pekerjaan tersebut. Oke, tapi untuk jumlahnya betul ya Pak, 79.000 karyawan atau justru saat ini sudah bertambah lagi? Iya, ini update daripada tim karena kami di DPN Apindo punya tim riset bahwa 79.000 ini belum termasuk dari industri alas kaki ya. Jadi industri alas kaki itu yang salah satu pengusaha yang juga di Apindo itu pun sekarang sudah ada rencana PHK ya karena permintaan ekspornya turun lebih dari 40%, ya, hampir 50% dan seterusnya. Kan melihat data lagi yang dimiliki oleh Pak Aloy, mungkin dilihat dari segi wilayah, sebetulnya wilayah mana saja Pak Aloy yang memang di sini terdapat banyak sekali atau ribuan karyawan di PHK? Ya, Mas Bram. Jadi kalau data yang terbaru yang kami terima pagi ini, tiga besar untuk pengurangan tenaga kerja dalam hari ini adalah PHK atau tidak dilanjutkannya PKWT, itu adalah daerah Bogor, Sukabumi, dan Subang. Sementara kalau tutup produksi itu adalah Bogor dan Purwakarta, gitu ya. Itu adalah daerah-daerah di Jawa Barat yang menjadi terbesar lah, tiga besar Artinya lah ya. seperti apa sih Pak Aloy kalau dari para pelaku usaha dan juga mengapa Jawa Barat juga menjadi provinsi yang mana juga terbanyak yang karyawan yang di PHK dan industri mana saja yang kiranya juga menyumbang PHK terbanyak di Jawa Barat? Ya, mungkin saya tidak terlalu mau ini terkait sama Jawa Baratnya ya, karena mungkin ini juga sudah merata ke berbagai macam daerah, tapi data-datanya masih terus kami kumpulkan gitu. Cuman begini, Mas Bram, di industri padat karya, profit kita itu sudah tinggal 2-3%. Sekarang kalau permintaannya turun 50%, langsung nge-cross itu dah. Antara biaya sama revenue langsung kepotong. Kalau kita perusahaan dengan profit 10-20% mungkin masih bisa bernafas. Tapi kalau profit sudah di bawah 5% dan kemudian permintaan turun 5-50%, sudah pasti mau efisiensi seperti apapun tidak akan mungkin dilakukan tanpa efisiensi juga di bidang sumber daya manusia ya. Jadi saya selalu mengatakan di publik kita itu punya periuk nasi dengan kalau nasinya nggak ada, ya terus siapa yang mau dikasih makan, semuanya ya nggak dapat makan. Yang kedua yang perlu mungkin tadi Ibu Dewan yang terhormat sudah menyampaikan ada realokasi dan seterusnya, itu memang ada Bu, dan seterusnya, dan faktanya memang kami selalu mencoba mencari cost yang kompetitif, karena kalau tidak barangnya tidak kompetitif di pasar global. Karena kita bersaingnya bukan hanya dengan nasional, tetapi juga dengan negara-negara tetangga, Vietnam, dan seterusnya. Gitu. Dan yang lebih dalam konteks Indonesia, bukan hanya Jawa Barat, Mas Bram, yang perlu jadi perhatian kita bersama adalah uh, sekarang lebih murah import barangnya, kemudian menjual, daripada menjadi produsen manufaktur. Ini yang jauh lebih berbahaya sebetulnya. Jadi kita bicaranya competitiveness dalam semua sektor, dalam regulasinya, dalam iklimnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya pengusaha itu memang merasa kalau dia menjadi produsen, itu kemudian masih bisa hidup gitu ya, dan seterusnya. Nah sekarang itu menjadi lebih murah jadi importir saja daripada mempunyai manufaktur. Dan kalau jadi importir itu juga biayanya bisa menjadi lebih kompetitif. Kalau punya manufaktur kan kita nutup pabrik itu setengah mati loh. Jangan dibayangkan itu sederhana ya, karena kita juga akan dibebani kewajiban-kewajiban mulai dari pengajian pesangon dan hutang bank dan seterusnya yang luar biasa. Jadi saya kira
Nah, dalam hal ini rasanya ini harus langkah kita bersama dan harus diadresnya dari semua hal ya, untuk menghindarkan adanya PHK ini. Karena faktanya permintaannya turun demikian drastis ya. Saya kira begitu Mas Bang.